Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Berbahagialah kita semua bila kita ditegur Tuhan, karena itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Karya-Mu Tuhan dalam hidup kami, sungguh nyata, Engkau yang memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 21-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 21 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Saudara dikasih Tuhan, berbagai fakta dan penelitian serta kasus-kasus yang mencuat menunjukkan hal yang terkadang mempermalukan gereja. Sebuah buku yang terbit tahun 2019 dan diklaim merupakan hasil penelitian dan interview beberapa tahun menyebutkan bahwa sekitar 80% imam di sebuah denominasi gereja yang terbesar dan tersebar di berbagai belahan dunia adalah penyuka sesama jenis. Bukan hanya dalam hal itu saja, saudara. Berbagai kasus lain di banyak denominasi gereja lain, seperti perselingkuhan, korupsi, tindakan amoral, dan sebagainya, membuat citra gereja dan kekristenan menjadi tercoreng. Meresponi hal ini, kita perlu bercermin dan mengoreksi diri kita masing-masing. Tidak hanya main tunjuk dan menyalahkan, atau sebaliknya mengikuti teladan ketidakbenaran yang terjadi, tapi kita merenungkan dan merefleksikan hal ini pada diri kita, agar kita tidak meneladani yang buruk, tapi menuruti firman Tuhan. Institusi gereja bisa saja menjadi bobrok, tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan juga bobrok. Tuhan tetap adalah Tuhan yang suci dan mulia, dan firman-Nya adalah juga suci dan mulia. Dalam Yehezkiel 21 ayat 1-2 ini tertulis, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya, dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Nabi Yehezkiel disuruh Tuhan menyampaikan teguran-teguran terhadap Yerusalem dan tempat kudus di Yerusalem. Kota Yerusalem dipandang sebagai kota suci sejak zaman dulu. Dan di sana ada bait Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo. Itulah tempat yang disebut sebagai tempat kudus. Para imam, orang-orang Lewi dan pelayan Tuhan melayani di sana. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang mengabdikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Tapi mengapa di ayat ini justru Tuhan menyampaikan teguran yang banyak terhadap tempat kudus? Sebabnya adalah karena para imam dan orang-orang Lewi, semua orang yang melayani Tuhan di situ, telah berbuat dosa dan ketidakbenaran. Saudara dikasih Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa teguran Tuhan disampaikan ke tempat kudus. Ini berbicara bahwa Ia mau agar perbaikan dan perubahan itu terjadi mulai dari atas. Para imam, pendeta, dan semua orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang melayani Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan, hendaknya mawas diri dan selalu bersedia untuk ditegur Tuhan, serta dengan rendah hati, mengubah sikap, bertobat dan berkomitmen untuk hidup seturut kehendak Tuhan.
Mungkin kita telah merasa tinggi, merasa hebat sebagai pelayan Tuhan, dan merasa tidak ada yang bisa menegur kita, sehingga kita tanpa merasa bersalah, seenaknya berbuat dosa dan kesalahan. Hal ini hendaknya tidak terjadi, saudara. Tuhan mau agar kita hidup dalam kebenarannya dan tidak bermain-main dengan dosa. Setiap teguran Tuhan bersifat serius, bukan lelucon. Keseriusan Tuhan dalam menegur nampak dari hukuman-hukuman yang Ia timpakan. Hal ini, saudara, hendaknya membuat kita sadar bahwa kita pun semuanya harus hidup benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jangan kita memandang enteng atau memandang rendah kesucian dan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, meresponi ayat-ayat ini, mungkin ada di antara kita yang berkata, "Oh, teguran ini hanya untuk orang-orang yang melayani Tuhan." Tidak demikian, saudara. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Yehezkiel, teguran Tuhan berlaku untuk semua. Dan dalam seluruh Alkitab, Tuhan menegur semua orang. Jangan merasa bahwa kalau kita tidak melayani Tuhan, kita bebas dari teguran. Kalau yang di tempat kudus saja ditegur Tuhan, apalagi kita. Semua orang ditegur Tuhan. Karena itu, saudara, mari responi setiap teguran Tuhan dengan hidup benar, seturut firman Tuhan. Berubahlah, ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia telah mengasihi kita. Karena itu marilah kita juga mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan diwujudkan dalam ketaatan melakukan perintahnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau memberikan teguran demi teguran terhadap tempat kudus-Mu. Itu berbicara kepada setiap kami. Engkau menghendaki agar kami semua hidup dalam kebenaran-Mu. Kalau yang di tempat kudus saja Tuhan tegur, apalagi kami semua ditegur Tuhan. Karena itu kami mau meresponi teguran firman-Mu, Tuhan, dengan menundukkan diri kami, mentaati Engkau. Tolong kami, Tuhan, jamah hati kami, Roh Kudus, supaya kami senantiasa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melepaskan cara hidup kami yang tidak benar, dan bertobat, berubah sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap teguran-Mu, karena itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kami. Berkati dan lindungi kami, Tuhan, di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, apapun yang dialami oleh setiap kami yang membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan melimpahkan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu atas setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan, mujizat, dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.